Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan terkait proyek mata kuliah Statistika Bisnis tentang linear regression yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsumsi kalori harian terhadap berat badan. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Nama saya Marsha Mufidah Rahma dengan NIM 124100235. Saya Anissa Haris dengan NIM 124102070. Nama saya Diandra Putri Aisyah, NIM 12410002021. Dan saya Naura Afifah dengan NIM 12410002046. Yang pertama di sini kita punya tabel data. Tabel ini menunjukkan hubungan antara X sama dengan asupan kalori per hari dan Y yaitu berat badan dalam satuan kilogram. Setiap hari mewakili satu orang responden, misalnya kalori per hari 530 dan berat badannya 89 kg. Yang artinya seseorang yang mengonsumsi 530 kalori per hari memiliki berat badan 89 kg. Dan di sini kita memiliki persamaan dari grafik yaitu Y sama dengan 0,149X ditambah 2,008 dan R2-nya sama dengan 0,9027. Di sini 0,149 adalah koefisien regresi atau B1 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 kalori per hari akan menyebabkan berat badan naik sebesar 0,149 kg. Dan 2,08 adalah intercept atau B0 yaitu berat badan saat asupan kalori sama dengan 0. Nilai R2 0,9027 berarti bahwa 90,27% variasi berat badan dapat dijelaskan oleh jumlah kalori per hari. Ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sangat baik dalam memprediksi berat badan berdasarkan kalori. Berikutnya di sini ada analisis data, bagian summary. Nah, count di sini menunjukkan jumlah data atau responden yang digunakan dalam analisis. Di dalam data ini terdapat 10 orang yang menjadi sampel. Masing-masing memiliki data konsumsi kalori dan berat badan. Selanjutnya average. Average di sini atau rata-rata menunjukkan nilai tengah dari seluruh data. Rata-rata konsumsi kalori per hari oleh 10 orang responden adalah sebanyak 414,1 kalori, sedangkan rata-rata berat badan mereka adalah 64,3 kg. Summary output, multiple R ini menunjukkan korelasi antara kalori dan berat badan. Dan dalam data ini multiple R-nya adalah 0,95. Nilainya mendekati 1 yang artinya hubungannya sangat kuat dan positif. R2 dalam data adalah 90,27%, yang artinya variasi berat badan bisa dijelaskan oleh jumlah kalori. Sisanya sekitar 9,73% dijelaskan oleh faktor lain. Adjusted R2 adalah 0,89 yang menunjukkan bahwa model cukup akurat karena mampu menjelaskan 89% perubahan berat badan berdasarkan kalori yang dikonsumsi. Standard error sama dengan 5,11, di mana rata-rata selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual berat badan adalah 5,11 kg. Observations atau jumlah data di sini adalah 10 orang responden. Selanjutnya ada ANOVA. Yang pertama, degree of freedom regresi sama dengan 1 karena kita hanya memakai satu variabel X yaitu kalori. DF residual sama dengan 8 menggunakan rumus N kurang 2 karena kita memakai intercept B0 dan X variabel 1 atau B1 dan totalnya adalah 9. Yang kedua ada nilai SS residual sebesar 209,25 lebih kecil dibandingkan SS regression sebesar 1,940,85. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar variasi berat badan dalam data dapat dijelaskan oleh variabel kalori dan totalnya adalah 2150,1. Yang ketiga, nilai MS regression sebesar 1,940,85 dan MS residual sebesar 26,16.
menunjukkan bahwa rata-rata variasi berat badan yang dapat dijelaskan oleh kalori jauh lebih besar dibandingkan rata-rata kesalahan prediksinya. Dengan rumus MS regression sama dengan SS regression dibagi DF regression. MS residual sama dengan SS residual dibagi DF residual. Selanjutnya, nilai F sebesar 74,20 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Artinya, variabel kalori secara statistik berpengaruh terhadap berat badan. Nilai signifikan F dengan 2,55486 atau 0,000025 menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara statistik karena lebih kecil dari 0,05. Intercept dan variabel dan X variabel 1. Koefisien intercept sebesar 2,608 menunjukkan prediksi berat badan saat konsumsi kalori sama dengan 0. Dan dalam konteks ini, nilainya tidak memiliki makna yang praktis karena tidak mungkin seseorang mengkonsumsi 0 kalori per hari. Yang kedua, koefisien X variabel 1 sebesar 0,1489 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 kalori per hari akan menaikkan berat badan sebesar 0,1489 kg dengan p-value lebih kecil daripada 0,05 dan S-stat lebih kecil dari T-tabel, maka variabel ini signifikan mempengaruhi berat badan. Standar error untuk variabel konsumsi kalori per hari relatif kecil dengan 0,0173 menunjukkan bahwa estimasi koefisiennya stabil. Sebaliknya, standar error pada intercept cukup besar dengan 7,342 yang menandakan bahwa nilai intercept tersebut kurang akurat dan tidak signifikan. Kesimpulannya, dari perhitungan T-stat dan T-table dapat kita simpulkan bahwa T-stat lebih besar dari T-table yang artinya risiko H0. Konsumsi kalori per hari memiliki hubungan yang signifikan terhadap berat badan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.